Jadi kalau orang bicara, bicaralah dengan adil, katakan apa adanya, benar ya benar, salah ya salah. Makanya jangan suka mempermainkan hukum, tegakkan hukum dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu hiwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagian yang berikutnya dari jenis-jenis adil kita masuki episode yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adil dalam penegakan hukum. Ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat, adil dalam penegakan hukum. Jangan sampai orang biasa kalau salah hukumannya begitu berat, sementara orang penting, orang yang punya kedudukan, orang yang dekat dengan kekuasaan, orang yang berdarah biru, itu tidak dihukum sebagaimana mestinya. Maka dulu ketika hal itu diadukan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana? Ada orang biasa melakukan kesalahan dihukum dengan berat, tapi kalau orang penting melakukan kesalahan tidak dihukum. Nabi bilang apa? Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa adil dalam penegakan hukum. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Makanya jangan suka mempermainkan hukum, tegakkan hukum dengan adil. Siapa saja yang bersalah, hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau orang tidak bersalah, jangan dicari-cari kesalahannya, karena nggak ketemu, jangan dihukum. Begitu. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, bagaimana hukum masih belum tegak. Bahkan orang mempermainkan hukum. Kenapa? Karena hakim bisa disogok. Hakim nggak bisa disogok, panitera bisa disogok. Biar supaya dia mengubah kalimat-kalimat, kata-kata di dalam keputusan. Diponis 14 tahun, misalnya begitu. Diponis 14 tahun, keputusan pengadilan, paniteranya disogok. Sehingga bukannya 14 tahun, angka satunya dihapus. Jadi berapa? Jadi 4 tahun. Dari 14 tahun jadi 4 tahun. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Maka hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Dulu ada kasus pertikaian, perselisihan antara orang Yahudi dengan orang munafik. Ketika mereka berselisih, kata si munafik, bagaimana kalau kita cari penengah? Boleh. Siapa? Bagaimana kalau Nabi Muhammad yang jadi penengah? Bagaimana kalau Nabi Muhammad jadi penengah? Setuju. Akhirnya si munafik, si Yahudi datang menemui Nabi. Dia ceritakan masalahnya. Ya Rasul, kami ada masalah. Tolong dinilai, diputuskan mana di antara kami yang benar. Siapa yang benar di antara kami?
Apa masalahnya? Diceritakan masalahnya. Begini. Sesudah diceritakan masalahnya, Nabi langsung memberikan penilaian. Kalau begitu ceritanya, maka yang benar ini, yang salah kamu. Maksudnya orang Yahudi itu dibilang benar, si munafik yang dibilang salah. Oh begitu? Iya. Ya sudah, mereka pergi. Di tengah jalan ribut lagi. Wah, itu keputusan tidak adil. Masa saya dibilang salah? Kata si Yahudi, kamu sendiri yang ngusulin agar Muhammad yang jadi penengah. Masa keputusan yang nggak mau kamu terima? Ya tapi bukan begitu dong yang saya punya mau. Ribut. Nah, udahlah, bagaimana kalau kita cari penengah yang lain saja? Siapa? Umar bin Khattab. Boleh. Akhirnya mereka datang ke rumah Umar. Wahai Umar, kami lagi ada masalah. Tolong kamu nilai mana di antara kami yang benar. Perlu engkau ketahui bahwa kami sebenarnya sudah datang menemui Nabi. Ketika kami tanyakan mana di antara kami yang salah, ternyata saya yang dibilang salah. Ini dibilang benar. Sekarang kami minta kepada engkau, siapa di antara kami yang benar, siapa yang salah. Oh begitu. Tunggu dulu. Umar masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Umar ngambil golok yang paling tajam. Ambil golok yang paling tajam. Kemudian dia keluar dari dalam rumahnya, menemui dua orang tamunya itu. Umar langsung pegang rambut si munafik itu. Rambutnya dipegang keras-keras, kemudian ditarik ke belakang sehingga dia mendengak begitu. Terus digorok lehernya. Selesai. Jangan dikatakan Umar itu kejam. Kenapa? Karena Umar itu ingin menegakkan keadilan. Ini orang bukan mau cari keadilan, bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini orang mengkhianati, pengkhianatan kepada Nabi. Lah kalau Nabi saja dikhianati, apalagi Umar? Nah, kira-kira begitu. Ini orang pantasnya dieksekusi mati. Nah begitulah. Jadi harus ada penegakan hukum. Yang terakhir, yang ke-8 adalah adil dalam berbicara. Oh ternyata kalau bicara, kita juga harus bicara yang adil. Bagaimana itu? Mengatakan apa adanya tentang kebenaran, meskipun hal itu berkaitan dengan kerabat, berkaitan dengan saudara, merugikan mereka. Kalau ngomong, katakan apa adanya. Itu namanya adil dalam bicara. Di dalam surat Al-An'am ayat 152 itu disebutkan, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil. Maksudnya jujur. Bicara yang jujur. Sekalipun dia kerabatmu, penuhilah janji. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu jadi ingat. Begitu. Jadi kalau orang bicara, bicaralah dengan adil. Katakan apa adanya. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan suka muter-muter. Nah, cuma kan orang seringkali gengsi, nggak mau mengatakan apa adanya. Sehingga dia putar sana putar sini itu omongan, dan udah ditangkap oleh lawan bicara bahwa ini orang tidak berani berkata apa adanya. Jadi kalau misalnya undang-undang belum ada, belum jadi, atau belum resmi, nah, tapi orang dikatakan melanggar undang-undang, yang dikatakan orang nggak benar,
yang benar tuh ini. Lah dia juga belum baca undang-undangnya. Nah, misalnya begitu. Jadi bicara apa adanya. Ini memang berat. Bicara apa adanya itu berat. Apalagi itu terkait dengan diri kita, terkait dengan keluarga kita. Sehingga kejujuran itu menjadi semakin mahal, makin jauh. Persoalan-persoalan hukum itu semakin sulit ditegakkan, makin jauh dari harapan. Kenapa? Karena orang tidak berkata apa adanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita berjuang untuk menegakkan keadilan pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat dan bangsa. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.